Berdasarkan pasal 86 junto pasal 88 Peraturan Menteri Hukum dan HAM ya. Nomor 3 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti ya, dan cuti mengunjungi keluarga. Itu syarat pemberiannya itu dalam kasus tindak pidana korupsi terbagi menjadi 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Pengacara Channel. Hurra! Ih, kalau ganti slogan sama ibu, ganti slogan boleh. Jadi kembali lagi bersama kami. Kemarin Mbak Katina dia seru Sekarang ya sudah aku keluar Jadi hari ini kedatangan Nadia lagi guys. Cuman udahlah kita ajak be kasihan ya. Dah aku hitung. Jadi apa bela hari nak dibahas hari ini Kak kita nih bahas tentang pembebasan bersyarat napi koruptor. Lo tahu dak berita itu? Napi koruptor. Tahu dak berita itu? Tidak tahu. Pengamat peristiwa hukum pidana. Pengamat peristiwa hukum pidana. Jadi cak ini guys. Meanwhile, Hobi aku juga cak komentaris. Mengamati peristiwa-peristiwa pidana yang terjadi di masyarakat. eventually, Jadi saya ini seorang pengacara yang pro rakyat. Oh siap. Jadi saya ini lebih memperhatikan rakyat-rakyat kecil. Iya, kalau rakyat-rakyat kecil yang tertindas, yang merasa butuh bantuan saya di depan. Nah, cuman kalau yang katakan tadi apa? Kasus apa nih? Korupsi. Berarti koruptor kan? Pejabat-pejabat yang maling-maling duit negara Republik Indonesia ini Ya. Nah, jadi aku pulau. Tapi kalau dikasih duit? Galak. Jadi Kalau mencoreng ya. itu ada perbuatan yang tidak mencontohkan sebagai public figure yang baik ya. Seorang pejabat negara mencuri uang negara ya. Merugikan negaranya sendiri ya. Sekarang dikasih bebas pulau. Pembebasan apa namanya? Bersyarat. Nah, itu cak mana kronologinya kan dia? Coba ceritakan dulu. Aku nak dengar dulu ceritanya tuh aku dia. Agak lain kali ikuti ya berita-berita iya, yang ada iya, itu kan iya. katanya pengamat Peristiwa hukum Peristiwa pidana. pidana. Coba aku dah. Nah, jadi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM atau namanya Kemenkumham. Kemenkumham. Betul, iya. Itu mengumumkan terdapat 23. Kalau ini aku jelas sih komen HP. Iya. Aku nih ngambuk HP. Oh, Iya. flexing. Ya. Ini bukan hasil korupsi ya? Bukan. Bukan. Ini hasil kerja keras selama 6 bulan. Iya, coba lanjut. Lanjut ya. Pokok. Mengumumkan terdapat 23 narapidana kasus korupsi atau napi koruptor itu dinyatakan bebas bersyarat pada hari Selasa tanggal 6 September 2022. Jadi kita garis bawahi 23 wong. Ya, jadi banyak Banyak. Iya. Lanjut. Nah, napi koruptor yang mendapatkan pembebasan bersyarat itu berasal dari Lapas 2A Tangerang, Banten dan Lapas kelas 1 Sukamiskin. Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Mendapatkan apa? Oh, belum. Nah, pembebasan bersyarat ini dilandaskan dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Permasyarakatan. Nah, yang pada intinya itu mengatur bahwa narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak mendapatkan remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, dan hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi ada di situ tuh ya, itu mendapatkan hak untuk pembebasan bersyarat. Nah, sejumlah napi kasus tipikor yang mendapatkan pembebasan bersyarat tersebut ialah Pinangki Sirna Malasari, itu ex jaksa
suap Joko Chandra. Tahu dah? Tahu. Tahu ya, Iya, alhamdulillah. alhamdulillah. Terus Ratu Atut Hosiah, ex Gubernur Banten. Tahu juga? Tahu juga. Tahu juga. Alhamdulillah. Zumi Zola, Tahu ex Gubernur juga. Jambi. Tahu juga. Surya Dharma Ali, Tahu. siapa itu? Menteri Agama. Ya, mantan Mantan. Menteri Agama. Terus Patrialis Akbar, itu siapa? Mantan Hakim MK. Oh iya, bagus. Terus Desi Aryani, Direktur PT Jaskia. Dirut Jasa Marga. Sikap lagi Terakhir, Mirawati Basri, itu siapa? tak tahu siapa bibi itu. Yaitu perantara suap pengurusan kuota impor bawang putih. Jadi nama-nama yang kau sebutin tadi itu pejabat-pejabat publik yang kemarin galon. Ya itu beberapa ya dari Beberapa. 23 narapidana yang dikasih bebas bersyarat tadi ya. Kalau nggak disebut 3 kan banyak. Durasi ya. Dibaca aja di beritanya ya. Lanjut. Tadi kan kita dengar kan bebas bersyarat segala macam. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan bebas bersyarat? Bebas bersyarat. Jadi bebas bersyarat itu guys ya, berdasarkan penjelasan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Ini undang-undang baru loh, ini tahun 2022 ya. Kakak tuh juga ini Ya. kan tahun tuh. Jadi pembebasan bersyarat itu adalah proses pembinaan ya, proses pembinaan narapidana di luar lapas untuk mengintegrasikan dengan keluarga dan masyarakat. Jadi pada intinya bebas bersyarat itu Pembinaan di luar di lapas. luar lapas. Jadi dia tidak lagi dalam lapas Iya. tapi dikembalikan ke rumah. Betul. Apa saja sih syarat pemberian bebas bersyarat itu, Bella? Jadi untuk syarat pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana itu secara umum ya guys ya, itu Iya. berdasarkan ketentuan pasal 82 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat. Pembebasan bersyarat itu dapat diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat. Yang pertama itu telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling sedikit selama 9 bulan. Terus yang kedua itu berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana. Terus yang ketiga telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat, dan masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana. Berdasarkan ketentuan pasal 83 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tadi, itu syarat pemberian pembebasan bersyarat itu yang diatur pada pasal 82 tadi itu dibuktikan dengan kelengkapan dokumen. Dokumennya itu salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan, terus laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan narapidana yang ditandatangani oleh kepala lapas. Yang ketiga, laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan yang diketahui oleh kepala lapas. Yang keempat, surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pengusulan pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana. Terus salinan register F dari kepala lapas, terus salinan daftar perubahan dari kepala lapas, terus surat pernyataan dari narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum, dan surat jaminan keputusan dari pihak keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta atau yayasan yang diketahui oleh lurah, kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa pertama itu narapidana tidak akan melarikan diri dan atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, dan membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana selama mengikuti program pembebasan bersyarat. Jadi harus ada jaminannya gitu loh, dia tuh nggak melakukan perbuatan melanggar hukum lagi, tidak melakukan tindak pidana dan lain-lain guys. Jadi itu kan secara umum Kak ya syaratnya kalau Untuk kasus tindak pidana tipikor, korupsi. gimana kak syarat pembebasan bersyarat itu? Pemberian pembebasan bersyarat itu apa aja kalau khusus untuk konteksnya itu kasus tipikor? Berdasarkan pasal 86 junto pasal 88 Peraturan Menteri Hukum dan HAM ya, nomor 3 tahun 2018
tentang Tapi syarat agak cepet dikit. dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti ya, dan cuti mengunjungi keluarga. Itu syarat pemberiannya itu dalam kasus tindak pidana korupsi terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama, telah menjalani hukuman minimal 2/3, betul ya, 2/3 masa pidana dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling singkat 9 bulan ya. Bisa dipahami? Bisa. Yang kedua ya, telah menjalani asimilasi ya, paling sedikit 1/2 dari masa pidana yang wajib dijalani. Bisa dipahami? Bisa. Nah, lagi ngajar nggak ya? Yang ketiga Jangan jadi ya, Coba deh, yang keluar. ketiga Tiga. gini Sikap ya, Kak? ya, sikap ya. Sikap lagi. Selain melampirkan bukti kelengkapan dokumen sebagaimana yang telah dijelaskan saya tadi ya, bagi narapidana tindak pidana korupsi harus melampirkan bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti. Karena biasanya dalam putusan amar, putusan hakim itu ada namanya denda ya, Denda. dan ada namanya uang pengganti. Nah, itu harus dilunasi dulu. Kalau ngutang enggak boleh. Iya. Nah, Nat, gimana sih cara menghitung pembebasan bersyarat bagi narapidana itu, Nat? Nah, kalau itu terdapat rumus untuk menghitung pembebasan bersyarat untuk narapidana, yaitu ini kan Kak Bella? Ya, bebas bersyarat sama dengan 2/3 dikali masa pidana dikurang remisi. Nah, remisi itu sendiri ialah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi 2/3 dari masa pidana tadi Kak Bella. benar. Nah, Kak, pengamat peristiwa hukum pidana, gimana tanggapan Kakak terkait yang pembebasan bersyarat terhadap 23 napi koruptor ini, Kak? Tanggapannya Nah, tentunya mungkin gini ya, negara ini menghargai ya profesi mereka sebagai pejabat publik. baik. Lalu, Jadi untuk tindak pidana korupsi ini, mengapa diberikan bebas bersyarat? Dia telah ada istilahnya itu pengabdian untuk negara ini. Jadi dia berhak mendapatkan namanya kebebasan bersyarat tadi. Mungkin itu sih pandangan dari saya. menurut aku pribadi sih jangan semudah itulah ngasih pembebasan bersyaratnya. Kita harus lihat pertimbangannya juga kayak Makanya dia sudah merugikan negara ya, Kak. Iya, dia udah merugikan negara juga. Lah ngerugi ke rakyat kecil juga, ini kan perjuangan rakyat kecil gitu. Rakyat Tanggapannya kecil. bener kan? Nah, itu sih menurut aku. Udah, tutup pakai pantun, Pak. Pantun ya. Ya, pantun Pak. Jadi pantun ini khusus untuk Bella ya. Oke. Wajahmu memang imut Bella. Cakep. Iya. Sik. Bodimu kayak siput. Emangin. Tidak serius. Kita bercanda betul siput. Jadi wajah Bella ini amatlah imut. Nah, bodinya seperti siput. Oke. Nah, Terus? terus tingkahmu membuatku salut. Nah. Tapi sayang, hobinya kentut. Astagfirullah Bella. Bella. Oke, itu saja ya guys ya. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.